Itu tekanan yang luar biasa banget kan. Nah kalau misalnya kita nggak tahu ilmunya, kita nggak ditenangin sama orang-orang tersayang, itu kan bisa gila gitu kan, bisa stres banget. Hai teman menulis, selamat datang kembali di Sehat Mental dengan Menulis. Nah, jadi aku Aini dan Kak Jeluvina. Hai. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang lumayan seru banget dan wajib banget kamu tahu. Nah, jadi 40-80% calon ibu atau seorang ibu yang habis melahirkan itu mengalami baby blue syndrome, dan mereka tuh kayak khawatir akan mengurus anak gitu kan, harus seperti apa. Dan menurut kakak itu apa sih Kak penyebabnya? Ya, yang jelas tuh karena tadi ya, ragu. Kita nggak tahu gimana caranya untuk merawat anak kita. Itu bisa banget tuh, pemicu utamanya adalah kita karena nggak tahu, nggak ada ilmunya, dan nggak ada persiapan. Memang jadi ibu tuh adalah pengalaman pertama ya, selalu menjadi pengalaman pertama, dan kita emang nggak punya pengalaman. Tapi kita masih punya kesempatan untuk mempersiapkannya, untuk latihan, untuk belajar gitu. Terus selanjutnya itu bisa banget itu karena keadaan. Biasanya yang paling bikin pemicunya itu adalah karena seorang ibu tuh ngerasa sendiri. Itu berat banget sih. 40 hari pertama setelah melahirkan itu adalah proses yang sangat berat untuk seorang ibu yang tadinya dia cuma ngurusin dirinya sendiri, kini udah ada bayi gitu kan. Selanjutnya ada proses latihan menyusui, dan itu yang nggak mudah. Rasanya sakit banget, apalagi pertama. Terus juga seorang ibu itu menerka-nerka, ini anak nangisnya kenapa, dia haus kah, dia apa, dia maunya apa, mau digendong tapi aku capek banget. Terus nggak kenal waktu karena bayi juga belum tahu siang dan malam gitu kan. Dan itu lelah banget kalau memang kondisi orang-orang di sekitar tuh nggak ikut serta bantu. Nah itu luar biasa, dan sehingga dia jadi kayak nggak punya kesempatan untuk memahami anaknya gimana. Jadi akhirnya nggak punya bonding sama anaknya, lost gitu kan, karena dia saking dikuasai sama perasaan khawatir, takut, ngerasa capek sendirian, dan perasaan-perasaan negatif lainnya. Dan itu luar biasa banget gitu kan untuk bisa jadi seorang ibu yang memang benar-benar siap. Dan akhirnya bisa kena baby blues. Itu kita itu kan menyambut tamu yang istimewa banget ya, yang luar biasa banget istimewa, tapi karena kita nggak siap jadi kita ketar-ketir gitu, dan sayang banget gitu kan. Jadi memang benar-benar butuh persiapan banget ibu-ibu, dan yang berhasil melaluinya tuh luar biasa banget. Kalau udah berada di posisi yang aku kayaknya nih udah kena baby blues gitu kan, aku nih kayaknya udah nggak beres nih, cepet-cepet deh segera cari pertolongan terdekat, jangan dibiarin, kasihan anak kita kan. Benar banget ya, jadi kayak support orang terdekat tuh penting banget ya. Penting banget. Ya, Masya Allah. Oke nih Kak, nah berhubung ke persiapan gitu kan. Nah, apa sih Kak persiapan mental yang sehat gitu kan menjelang persalinan? Ya, yang pertama banget tuh adalah ilmu ya. Ya. Kita udah no debat banget, calon ibu mesti punya pengetahuan dan pemahaman yang cukup setelah dia melahirkan dia mau ngapain. Karena ilmu itu karena tidak punya ilmu itu awal dari stres. Jadi bisa dibayangin kalau kita dihadapkan sesuatu hal, kita harus melakukannya tapi kita nggak punya ilmunya, stres banget. Bisa dibayangin orang yang ahli di bidangnya terus melakukan hal itu, dia pasti akan lebih tenang, enjoy melakukannya karena dia udah tahu ilmunya gitu kan. Jadi kita perlu banget ilmu persiapan. Itulah kenapa Allah kasih kita waktu 9 bulan ya buat persiapan. Tapi bukan hanya belajar untuk melahirkannya aja, tapi sampai belajar paskanya, belajar nanti ngerawat bayi itu gimana, terus belajar menyusui gimana. Kalau saya dulu tuh belajarnya cuma belajar ngelahirin aja, sampai nahan kontraksi segala macem. Pas lahiran bingung nyusuin gimana, dikira kan kita anak dikasih ke dada ibunya langsung bisa nyusui ya, tapi ternyata enggak, ada lagi ilmunya, ada lagi ilmunya, ada lagi ilmunya. Dan kalau misalnya kita baru mau mulai baca di momen itu kayaknya mendesak banget gitu kan. Jadi memang ilmu itu perlu banget latihan, kumpul sama orang-orang yang memang sama-sama hamil, kemudian belajar, dengar cerita dari orang yang udah berpengalaman. Ya tentunya kita juga harus membatasi informasi yang kita terima.
Karena biasanya kita kalau terlalu meyakini informasi-informasi buruk, informasi tentang kegagalan, tentang ketakutan, ya itu boleh sebagai pembelajaran ya, tapi jangan sampai dikonsumsi meyakini bahwa kita akan mengalami itu juga gitu kan. Nah, selanjutnya adalah kita perlu yakin sama tubuh kita. Tubuh kita ini udah didesain untuk hamil selama 9 bulan, bawa janin kemana-mana, dan ya udah secara alami tubuh kita juga bisa mengeluarkan bayi itu gitu, udah disetting sedemikian rupa indah sama Allah gitu ya, dan yakin sama tubuh bahwa kita bisa, kita ngelahirinnya bisa, kita dalam proses menyusui juga bisa. Karena itu setelah ngelahirin itu kayak ini, kalau misalnya ibu nggak bisa memberikan ASI, itu luar biasa banget tekanannya. Luar biasa banget tekanannya, misalnya ASI nggak keluar, terus menyusunya sakit, anaknya nggak mau nyusuin langsung, wow itu luar biasa banget, pengen teriak segala macem, itu tekanan yang luar biasa banget kan. Nah kalau misalnya kita nggak tahu ilmunya, kita nggak ditenangin sama orang-orang tersayang, itu kan bisa gila gitu kan, bisa stres banget. Nah itu terus juga kita minta dukungan ya sama orang sekitar, sama suami, kita sampaikan, temenin aku atau ajak gantian atau gimana gitu kan. Dan terus nih yang ini penting banget nih, kita harus punya waktu, space waktu secapek apapun untuk ngeluarin perasaan kita. Karena jangan biarin kita capek terus akhirnya numpuk di hati saat anak mungkin melakukan hal yang nggak sesuai dengan kita inginkan, kenanya anak. Padahal dia nggak salah apa-apa gitu kan, tapi kitanya aja yang karena menyimpan terlalu banyak, menyimpan emosi gitu. Jadi memang kita perlu banget tuh moms untuk menyediakan waktu bisa mengutarakan apa yang kita rasain. Kalau memang suami belum memungkinkan untuk mendengarkan suara dan keluhan kita bisa nulis dulu kayak ini, bisa nulis di handphone, nulis di buku, dan kalau di handphone kan bisa dikirim via WA. Nanti kalau suami memungkinkan, suami bisa baca. Jadi tuh kayak lebih fleksibel aja sih. Dan mudah-mudahan nanti disediakan waktu sama suami untuk menanggapi itu. Kalaupun suami belum bisa menanggapi, paling enggak dia tahu apa yang kita rasain kan. Dan itu penting banget. Yang jelas kita harus tetap yakin ya, selalu minta pertolongan sama Allah. Karena cuman kita yang mampu melahirkan, menyusui, ngerawat anak yang luar biasa, belum bisa apa-apa gitu kan. Yakin sama Allah bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat banget, dan kita sebagai ibu tuh mampu melewati itu, dan banyak banget pahalanya. Banyak banget pahalanya. Apalagi ngelahirin ya, nggak tergantikan, mau digantiin kayak gimana pun nggak ada yang bisa ngegantiin itu kecuali surga, insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Semangat terus pokoknya buat moms di sana. Moms nggak sendirian Kak ini. Jadi memang setiap moms melewati fase itu, setiap fase itu gitu. Jadi memang tinggal gimana cara kita untuk mengendalikannya. Masya Allah. Oke nih Kak, jadi memang support dari suami ya penting banget, apalagi memang apa ya, ketika melahirkan itu memang yang terdekat suami dulu kan, nah kemudian keluarga. Nah ada nggak sih Kak pesan-pesan ya, atau mungkin semangat yang pengen Kakak berikan kepada para moms nih yang nonton saat ini mungkin, atau calon moms juga yang benar-benar pengen istiqomah juga nih biar mentalnya tetap sehat, gimana Kak? Oke, jadi apa ya, nggak semua orang dititipin anak ya. Jadi kita benar-benar harus menjaga itu, mensyukuri itu. Kalau lagi capek banget sama anak, coba deh bayangin orang-orang yang nangis setiap malam, udah berapa banyak air mata yang dikeluarkan tapi memang belum Allah kasih. Jadi anak itu pegang gitu pipinya gitu kan, peluk, bahwa itu adalah sesuatu hal yang sangat berharga banget, anak itu berharga banget. Dan dia sebenarnya yang butuh tuh adalah kita sebenarnya yang butuh anak. Istilah kata kalau misalnya kita meninggal, anak tetap bisa hidup juga gitu kan. Tapi dengan kita merasa kita yang butuh anak,
amalan kita lah di sana. Kita jadi makin banyak amalan solehnya dengan kita ngerawat anak. Mereka lah nanti yang nolong kita setelah kita meninggal, dengan mereka terus melakukan kebaikan yang udah kita ajarkan, terus bertambah terus meskipun kita udah meninggal gitu kan. Doa-doanya gitu kan. Jadi ya sebenarnya moms, kita yang butuh anak, jadi perlakukanlah anak sebagaimana kita butuh dia. Jadi bukan dibalik, mereka butuh kita. Enggak, kita lah sebenarnya yang butuh mereka. Dan mungkin rezeki-rezeki yang ada di dalam hidup kita ini sebenarnya itu adalah rezeki anak, bukan rezeki kita, tapi memang jalannya dititipin ke kita gitu. Ini mah anaknya ngabisin duit aja gitu mungkin ya. Ya sebenarnya itu duitnya dia, jatahnya dia gitu kan. Atau jangan-jangan justru malah banyakan rezekinya dia dibanding rezeki kita, cuman ya lewat kita gitu. Pokoknya mom semangat terus, kalaupun capek atau apa istirahat aja, tapi jangan menyerah ya. Karena ibu itu adalah sumber kebahagiaan rumah. Jadi kalau ibu masih cerewet-cerewet berarti masih hidup rumahnya, tapi justru kalau ibu udah diem bahaya tuh. Udah bahaya banget. Jadi moms nggak apa-apa kalau cerewet-cerewet, luapin aja semua perasaan moms ya. Yang paling sederhana banget dengan menulis, yang mudah-mudahan moms menjadi seorang ibu yang melahirkan generasi-generasi yang hebat, juara, dan meneruskan perjuangan agama Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya. Nah gitu nih para moms, jadi kita jangan mudah menyerah. Terus kita nggak apa-apa ya sedih gitu, capek tapi jangan berlarut-larut, jangan apa ya kayak gitu terus gitu. Kita harus benar-benar move on lagi gitu, bangkit lagi ya. Justru karena anak. Iya benar banget. Nah jadi jangan sepelekan masalah-masalah kecil gitu kan. Bener, nanti tuh jadi numpuk kan. Iya benar gitu. Oke, alhamdulillah ya. Jadi kita udah ngobrol-ngobrol seru nih pada Kak J. Nah segitu aja video dari aku dan Kak J. Mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat ya buat kita semuanya. Dan jangan lupa buat subscribe, like, comment, dan share video ini. Dan dadah!